Ini yang dari dulu ditunggu-tunggu. Work with style di kantor. Apakah performanya akan sesuai dengan ekspektasi? Without any further ado, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya. Kali ini kita kedatangan kembali dari Royal Klutz, dari jajaran keyboard mereka yang tentu saja bukan low profile, bukan 65%, tapi compact full size dengan size 96%. Yes, diberi nama S98. Dan tentu saja keyboard ini adalah keyboard yang mungkin tidak akan cocok untuk semua orang ya, karena di sini ada numpad-nya. Tapi untuk saya, work with style di kantor adalah jalan ninjaku. Oke, jadi keyboard ini adalah keyboard yang menurut saya sangat-sangat kekinian, fitur-fiturnya juga mantep. Ada knob juga, ada layar juga, lengkap banget intinya. Dan bagaimana pengalaman kita mencoba keyboard satu ini selama beberapa minggu? Gas aja kita bahas. Tapi sebelumnya kita mau thanks berat untuk Royal Klutz yang telah meminjamkan keyboard ini untuk dapat kita review pada video kali ini. Oke, seperti info di awal, ini adalah keyboard 96% dengan 98 keys plus satu knob di bagian ujung sini. Yes, jadi ada 98 keys plus satu knob. Dan dari sini saya juga tahu bahwa ini adalah layout yang saya sangat suka juga untuk pekerjaan di kantor. Karena apa? Ada numpad-nya. Karena saya banyak menginput angka-angka yang membutuhkan kecepatan. Numpad adalah solusinya. Bicara soal koneksi, keyboard ini juga sudah lengkap. Ada wired, ada Bluetooth 3 channel, dan juga dongle. Jadi lengkap banget sebagai triple connection keyboard. Untuk pilihan switch-nya juga diberikan dua ya. Kalian bisa pilih yang tactile ataupun yang linear. Kebetulan punya kita yang linear menggunakan switch dari Royal Klutz yang diberi nama Chartreuse. Chartreuse. Bacanya gimana ya? Gitulah. Dan ada sebuah switch brown, itu adalah switch tactile. Untuk warnanya ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Yang punya kita ini adalah camping, ada juga light cloud, dan juga yang terakhir adalah blueberry. Untuk bodinya sendiri masih disayangkan dia masih menggunakan full ABS ya, tapi ya kita nggak kaget juga ya. Selain itu juga dia sudah memiliki HS PCB yang tentu saja sudah south facing di keyboard satu ini. Untuk keyboardnya juga sudah RGB dengan berbagai macam mode yang bisa kalian atur melalui smart screen dan knobnya. Oke, bicara soal build dan desain dari keyboard satu ini, kalian bisa lihat aja didominasi warna putih di bagian depannya dan ada aksen-aksen hijau di bagian sini ya, melingkari keyboard satu ini. Dan semua bahannya adalah bahan ABS plastik. Sedangkan untuk bottom case-nya ya juga sama berbahan ABS plastik dengan dominasi warna putih seperti ini, kalian bisa lihat aja. Dan untuk bobot sendiri keyboard ini cukup oke lah, cukup terkesan kokoh ya. Di angka mungkin di atas 500 gram ya. Dan kita akan lihat sama-sama bagaimana penampakan keyboard satu ini secara lebih mendetail. Oke, desain dari keyboard satu ini bagian atasnya seperti ini ya. Di sini ada kayak switch gitu ya, bisa kalian atas naik turunkan gitu untuk mengubah mode-mode ya defaultnya. Di sini tombol on off, ada sebuah untuk charging, ada sebuah USB port lagi ya. Di sini gunakan untuk macam-macam kebutuhan USB port kalian. Jadi semacam extension gitulah. Dan di sini ada sebuah tempat dongle-nya untuk keyboard satu ini. Selain itu, di bagian sini ada layar yang terpampang nyata dan sebuah LED ya. Di bagian bawah di sini polosan dan ada tulisan Royal Klutz seperti ini ya. Dan bagian bawahnya di sini ada 2 level ya. 2 level untuk fitnya ya. Dan ada sebuah tag di bagian sini, plate metal gitulah, Royal Klutz bla 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 bla, dan 4 buah rubber feet berwarna putih di bagian belakangnya seperti ini. Di bagian belakangnya juga case plastik ya, seperti ini. Oke, untuk keyboard satu ini adalah keyboard 96% yang juga menggunakan config ANSI ya, non-split spacebar ya di keyboard satu ini. Jadi ya normal-normal aja untuk layoutnya. Selain itu, permainan warnanya juga rada-rada kalem, khas dari Royal Klutz banget ya. Permainan warna yang rada-rada kalem. Di warna camping ini terasa sisi adventure-nya, tapi tetap ada sensasi gloomy-gloomy-nya gitu ya dari line up ataupun kakasan colorway dari Royal Klutz. Selain itu, dominasi warna putih juga di bagian case-nya juga memberikan kesan yang clean look ya, tanpa terkesan terlalu funky atau terlalu norak warnanya. Dan 3 colorway ini memang sangat menarik dan sesuai banget dengan keyboard satu ini, yaitu ada pale green, maroon ya, pale maroon, dan juga white. Cocok banget.
Dan dengan desain seperti ini, kalian bawa ke office tentu saja akan stand out dibandingkan keyboard-keyboard lain yang ada di kantor kalian. Selain itu, knob-nya ini juga berbahan metal, jadi keren banget dengan layar yang menurut saya juga top notch. Oke, bicara soal switch and keycap di keyboard satu ini. Switch dari keyboard satu ini kita menggunakan switch linear ya. Kita menggunakan switch linear di sini ya. Dari RK juga yang bernama Chatriushe ya, yang pernah kita review juga menggunakan keyboard R65 atau apa ya, saya lupa ya, 65% dari Royal Kludge juga ya. Dimana switch satu ini menurut saya cukup snappy, responsif, dan smooth ya switch satu ini. Jadi saya nggak ada masalah sama sekali dengan switch linear satu ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di webnya ya, web yang internasional ya, harusnya nggak ada Chatriushe diberikan pada S98, tapi switch lain, saya nggak tahu ya switch apa. Pokoknya switch lain lah, bukan Chatriushe ataupun Brown switch. Ada switch lain yang diberikan sebagai opsi di dalam paket penjualannya. Tapi ya kita dapetin Chatriushe ya di Indonesia ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan aja. Apakah switch yang itu lebih bagus daripada switch yang ini, saya nggak tahu juga karena belum coba juga. Oke, suaranya seperti apa kita langsung bahas sama-sama aja. Gimana suaranya menurut kalian? Apakah ini termasuk talky? Kalau menurut saya ini talky sih. Bagaimana menurut kalian? Oke, lanjut ke ranah keycapnya. Keyboard satu ini menggunakan ABS double shot keycap dengan cherry profile. Kita lihat detailnya seperti apa. Oke, untuk keycapnya sendiri di sini cukup oke lah ya. Untuk bahannya ya PBT double shot di sini ya. Dengan finishing yang juga cukup oke di bagian depannya seperti ini, tapi di bagian belakang kalian bisa lihat agak sedikit ada bekas-bekasnya gitu ya, jadi sedikit kurang rapi di bagian belakang. Kita coba ambil lagi ya di sini ya. Yes, di bagian belakangnya ini juga ada sedikit ya. Di sini lebih banyak, di sini lebih sedikit ya. Tapi ya overall sih nggak ada masalah sama sekali ya, itu di bagian dalam. Siapa juga yang pakai di bagian dalam. Kita coba ukur aja konsistensi dari ketebalannya ya. Di sini 1,6, 1,4, 1,4 juga, 1,4, 1,5. Ya kita ukur tadi mungkin ada plus minus lah ya, 0,1 mm. Jadi ya oke lah, harusnya cukup konsisten ini untuk keycapnya di sini ya. Legendnya juga cukup jelas ya, overall kalian bisa lihat aja legendnya cukup jelas, nggak ada masalah sama sekali ya. Menurut saya cukup asik, dan ada sub legendnya juga ya di bagian depannya ini ya. Kalian bisa lihat ada shortcutnya juga di bagian depannya untuk memudahkan kalian mengingat shortcut yang mungkin ada di keyboard satu ini. Dan overall untuk legendnya ya berada di posisi sebelah kiri atas dan jelas, tidak terkesan buram ataupun menyesatkan sama sekali ya. Jadi tidak pucat juga, jadi terlihat sangat jelas ya. Mungkin agak sedikit kurang jelas aja di bagian yang marun-marun warna merah ini ya, karena kurang keluar aja warnanya. Tapi it's okay, overall pretty good. Dan ini adalah keycap yang tidak tembus LED ya. Jadi kalian bisa lihat dia nggak tembus LED ya saat dinyalakan seperti ini. Dan desain overall dari keycapnya satu ini menurut saya cocok banget dengan namanya camping ya. Ada sifat-sifat adventure gitu ya, dengan warna pale green dan maroon gitu ya. Tapi juga tetap kalem, khas dari Royal Kludge yang memberikan kesan ya sedikit retro, sedikit tidak norak juga, dan minimalis. Oke, bicara soal fitur di keyboard satu ini, keyboard 96% satu ini adalah keyboard 96% tercanggih yang pernah saya coba ya. Dia sudah HSPCB, triple connection juga. Ada sebuah USB port di bagian atas yang bisa kalian gunakan macam-macam. Ada knob, ada layarnya. Itu gila banget ya, itu killing feature banget dari keyboard satu ini menurut saya. Hot swap PCB yang sudah south facing juga, jadi kalian nggak perlu pusingkan lagi. Selain itu baterainya juga awet banget. Kalau mau lebih awet, matikan aja untuk RGB-nya. Dan kita akan coba lihat bagaimana peran dari layar di keyboard satu ini. Oke, di layarnya satu ini adalah mode standby-nya atau home-nya ya. Kalian bisa masuk ke berbagai macam mode. Ini pindah-pindah Bluetooth 1, 2, 3 ini untuk yang dongle-nya, di sini untuk USB mode-nya, di sini kalian kembali ke home tadi yang di awal ya.
Nah, ini kalian bisa pilih GIF ataupun nanti bisa pilih yang time ini. Yang time kan kita defaultnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih di situ aja. Layoutnya mau seperti apa ya? Win atau Mac ya di sini ya. Kita lihat satu-satu aja. Santai aja. Di sini efek untuk lampunya. Lalu di sini color untuk lampunya juga ya. Warnanya seperti apa? Brightness-nya juga mau seperti apa? Di sini speed dari RGB-nya juga seperti apa, kalian bisa atur semua di sini. Bahasa kita nggak akan utak-utik. Dan return, yes. Jadi di sini kita bisa atur macam-macam ya. Terutama sih untuk RGB-nya ini sih. Kita atur color di sini kan kalian bisa lihat, nah bisa berubah-berubah. Dari RGB, brightness-nya juga kita bisa atur di sini. Nah, bisa terang banget atau enggak. Di sini kita bisa atur juga RGB macam-macam ya. Enak banget di sini ngaturnya. Ini layar yang mantap harusnya ya untuk keyboard satu ini. Kalau bicara soal keyboard full size, memang keyboard full size satu ini the best lah dengan fitur-fiturnya yang menurut saya killing banget. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini sayang aja dia masih menggunakan ABS material ya. Menurut saya kalau bisa aluminium harusnya mantep jiwa ya. Tapi ya nggak terlalu banyak protes sih saya sebenarnya. Cukup oke lah untuk build-nya. Cons yang kedua yaitu dia belum support VIA. Mungkin untuk sebagian orang itu akan menjadi deal breaker ya. Ya dia aja belum support VIA, jadi kalian harus menggunakan software first party-nya. Untuk pro-nya dari keyboard satu ini sendiri sudah lengkap HSPCB, triple connection, juga sudah mendukung berbagai macam fitur-fitur gimmick yang mantap harusnya. Kesimpulan, di pengalaman menggunakan keyboard satu ini, pengalaman saya sendiri ini adalah keyboard yang cocok meong banget ya. Saya gunakan di office tidak ada kendala sama sekali, bahkan saya sangat terbantu kerjaannya. Karena biasanya saya menggunakan keyboard mungkin 75% ya, sudah terbiasa dengan angka-angka di atas. Tapi balik lagi menggunakan numpad ini, it's a bliss ya. Itu sebuah hal yang mungkin tidak bisa saya sacrifice mungkin ke depannya. Ya mungkin akan menjadi opsi juga untuk saya mencari keyboard 96% ke atas atau full size ya ke depannya. Who knows, kita lihat aja nanti ya. Cuma ini enak banget saat digunakan di office. Untuk ngetik-ngetik angka itu terutama. Cepet banget. Dengan keyboard satu ini sudah lengkap banget. Baterai cukup awet, ada layar, ada knob, pindah-pindah dari koneksi satu ke koneksi lainnya gampang banget, seamless banget juga. Dan overall suaranya menyenangkan. Mungkin sekian dulu sharing kita mengenai S98 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik like, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel satu ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya, and stay keep in touch.